Kami tajam tidak melukai, kami kritis tidak menghakimi. Merah Putih Solusi untuk Indonesia. Kembali kami hadir pendengar dalam dialog Merah Putih yang nanti akan tentu menghadirkan berbagai solusi untuk bangsa ini. Kami akan menghadirkan tokoh Yusuf Kala. Beliau adalah mantan wakil presiden Republik Indonesia dan juga ketua umum Palang Merah Indonesia. Bagaimana JK memandang Indonesia sebagai suatu bangsa? Banyak hal yang mungkin kita tahu soal Yusuf Kala, misalnya soal resolusi damai, kemudian kebijakan beliau yang banyak terobosan ketika beliau memerintah menjadi wakil presiden. Dan saya tidak sendiri seperti biasa, saya sudah bersama dengan rekan saya Desi, yang sudah bersama dengan Pak Yusuf Kala. Desi. Iya, Maulana terima kasih. Dan pemirsa maupun juga pendengar, seperti tadi kita sudah mendengar dari Maulana. Saat ini saya sudah bersama Bapak Yusuf Kala. Apa kabar? Selamat siang. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di sini Bapak. Iya. Ini merupakan acara kita. Mari sambil kita jalan ke atas. Ini acara antara kerjasama dengan TVRI, RRI, dan juga LKBN Antara Bapak. Sinergi yang bagus. Luar biasa Bapak. Masing-masing mempergunakan kemampuannya. Baik, Pak, saya mau tanya nih sebelum kita ngobrol panjang-panjang, kesibukannya hari ini selain Ketua PMI? Ya, hari ini sampai di sini juga menerima banyak tamu-tamu, melihat keadaan ekonomi, melihat perusahaan, gitu kan. Termasuk kemarin katanya digadang-gadang mau maju lagi sebagai capres dari salah satu partai. Masih berminat, Pak? Bukan soal minat atau tidak minat. Tugas negara itu kan banyak. Melihat keadaan negara begini, dan saya merasa saya mengerti masalahnya. Solusinya juga sebenarnya tidak terlalu rumit selama kita mau ambil, dan masyarakat banyak yang mengharapkan. Ya kita lihat perkembangannya. Oke. Itu tandanya atau sinyalnya bersedia, Maulana? Ya. Masih ada kemungkinan begitu ya. Karena rupanya politik itu kan dinamikanya tinggi, Pak. Tinggi dinamikanya, tapi seperti saya katakan, tugas negara kan tergantung masyarakat, rakyat lah. Bukan kita yang menentukan. Okay. Ya. Kalau rakyat percaya. Tapi kalau misalnya Bapak bersedia untuk maju dari partai yang mengusung, ideologinya kan berbeda, Pak. Yang satu nasionalis, Bapak dari Golkar, yang mengusung dari partai religius. Ya juga belum jelas kan. Begini, partai di Indonesia itu tidak ada lagi, tidak jauh bedanya lagi antara yang namanya nasionalis, yang namanya agama. Sudah semuanya partai terbuka semua. Itu beda dengan dulu. Kalau dulu ya partai nasional betul, kadang-kadang dianggap sekuler. Sekarang partai nasional kadang-kadang lebih religius dibanding dengan partai agama. Partai agama juga sudah sangat nasionalis dan sangat terbuka. Katakanlah coba lihat. Partai-partai yang dikatakan partai agama, kata PKB, PAN, pengurusnya di banyak tempat banyak non-Muslim. Ya. Tentu orang bertanya juga ketika misalnya Pak JK memimpin PMI begitu ya. Apa bedanya memimpin PMI, memimpin partai politik dan memimpin negara, Pak? Semuanya sama, yang penting menggerakkan masyarakat untuk berbuat sesuatu sebuah tujuan yang kita setujui. Tapi memimpin negara kan mempunyai skala yang sangat besar. Kalau tindakan kita berhasil, maka itu rakyat akan menikmati hasilnya. Tapi sama juga kalau kita katakan tidak berhasil, rakyat juga yang kena. Gitu. Kalau memimpin, katakanlah partai, tentu tujuannya hampir sama sebenarnya. Cuma skalanya lebih besar, bahwa partai itu tujuan memajukan bangsa. Tujuan partai juga sama dengan tujuan negara, cuma dalam rangka kalau ingin memperjuangkan ideologi, ya harus berkuasa. Tidak ada cara lain. Katanya kan banyak juga mengatakan ideologi diperjuangkan. Kita bisa berbuat untuk apapun bagi negara tanpa harus berkuasa, harus memimpin negara. Bisa saja, oposisi juga berjuang tanpa berkuasa. Tapi biasanya oposisi itu mengkritik apapun yang dibuat oleh pemerintah kan. Sebaliknya kalau partai pemerintah ya harus menjalankan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan apa yang telah diamanahkan. Tapi katanya oposisi tertarik ke Bapak? Belum. Kita belum bicara tentang itu. Sekali lagi saya katakan waktu masih agak panjang. Dibutuhkan banyak suatu dinamika, perkembangan. Tapi Pak JK bikin survei juga nggak? Kan banyak sekali kontestasi yang kemudian berdasarkan survei. Jangan-jangan Pak JK sebetulnya sudah bikin survei? Enggak ya? Saya hanya membaca survei yang ada. Dan saya berterima kasih dalam hampir semua partai itu
Oh, artinya masyarakat banyak menginginkan. Kalau survei itu kan artinya keinginan masyarakat. Oke. Keinginan masyarakat itu ternyata cukup tinggi. Jadi saya sangat menghormati hasil-hasil survei itu. Pak, tadi di depan Pak JK mengatakan sebetulnya problem bangsa ini nggak rumit-rumit amat. Iya. Nggak banyak masalahnya. Iya, karena bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan mempunyai banyak potensi. Ya, pengalaman saya selama 5 tahun jadi wakil presiden pertama Pak SBY, akhirnya tidak ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan. Tidak ada masalah besar yang menimpa bangsa ini. Sebesar apapun kita bisa selesaikan. Kuncinya apa Mau sebenarnya? Orang memandang Pak JK kan sebagai orang yang selalu menerobos aturan, menerobos kebiasaan gitu. Banyak berpandangan begitu. Sebenarnya saya tidak menerobos. Aturan itu ada sesuatu caranya untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan itu. Kalaupun aturan itu katakanlah tidak sesuai, ya kita rubah aturannya. Aturan kan yang tidak bisa dirubah kan cuma kitab suci. Ya, semuanya bisa dirubah. Kalau ada peraturan undang-undang atau apalagi kalau PP, Kepmen, kalau itu tidak sesuai dengan kondisi, ya kita rubah. Tapi jauh lebih banyak aturan-aturan yang bisa dipakai sebenarnya. Tapi tidak dilaksanakan. Ya, mungkin karena mereka tidak mengetahui. Bagi saya dapat dilaksanakan. Baik Pak JK, kita masih akan mengelaborasi lagi pemikiran beliau, bagaimana kemudian Pak JK melihat Indonesia hari-hari ini. Tapi kita harus antarkan prolog dulu, Maulana. Betul. Kita akan lihat sebelumnya tentang Pak Yusuf Kalla, begitu ya. Nanti akan Anda lihat juga bagaimana seorang Pak Yusuf Kalla di hari-hari dan juga ketika beliau banyak membuat kebijakan ketika menjadi wakil presiden. Kita akan saksikan yang berikut ini. Muhammad Yusuf Kalla atau yang akrab disapa JK ini lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan 15 Mei 1942. Yusuf Kalla adalah anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Atira, pengusaha keturunan Bugis yang kini memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis Yusuf Kalla meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Di karir usaha, pada tahun 1968, Yusuf Kalla sudah menjadi CEO dari NV Kalla. Perusahaan yang dipimpinnya bergerak di bidang ekspor-impor, perhotelan, konstruksi, otomotif, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, perkebunan, dan telekomunikasi. Di Makassar, Yusuf Kalla pernah menduduki posisi politik top di negeri ini, yakni menjadi Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada tahun 2004-2009. Yusuf Kalla juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya. Pada periode yang sama, Yusuf Kalla menjadi Capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura. Sebelumnya, Yusuf Kalla pernah menjabat sebagai Menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, tetapi diberhentikan karena dituduh KKN. Yusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya, Yusuf Kalla mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai capres mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain sebagai pengusaha, Yusuf Kalla Muda juga pernah aktif sebagai pelajar Islam Indonesia PII cabang Sulawesi Selatan tahun 1960-1964, Ketua HMI cabang Makassar, Ketua Dewan Mahasiswa Nuhas, dan Ketua Presidium KAMI. Sebelum terjun ke politik, Yusuf Kalla juga pernah menjabat sebagai Ketua Kadinda Sulsel. Yusuf Kalla yang menikah dengan Mufidah Yusuf dikaruniai seorang putra dan 4 putri ini juga dianugerahi Dr. Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Selain dikenal sebagai ahli juru damai atas berbagai konflik di wilayah tanah air ini, kini Yusuf Kalla aktif mengomandoi Palang Merah Indonesia. Melalui Munas Palang Merah Indonesia ke-19, Yusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum PMI periode 2009-2014. Dengan amanah yang diembannya ini, Yusuf Kalla mengaku senang karena selalu menjalani hidup untuk pengabdian terhadap bangsa dan negara.